Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di kisah-kisah para tokoh legendaris guys. Oke, kali ini kita akan bahas seorang tokoh yang sangat familiar di daerah Betawi atau di Jakarta guys, yaitu tokoh Si Pitung. Kita tulis aja cerita di sini, Si Pitung jagoan Betawi dari kampung Rawabelong. Oke, Si Pitung adalah tokoh jagoan legendaris guys dari kampung Rawabelong Betawi, Jakarta. Sangat populer. Cerita Si Pitung sering dituturkan dalam bentuk sejenis balada, syair, cerita rakyat ataupun lenong Betawi, bahkan pernah diangkat menjadi sebuah cerita film nih guys. Nah, menurut sejarawan Belanda Margaret van Til dalam In Search of Si Pitung, The Story of Indonesian Legend, cerita maupun sosok Si Pitung ini memang benar adanya dan juga bukan hanya mitos belaka guys. Si Pitung lahir pada sekitar tahun 1866 di kampung Pengumben, sebuah pemukiman kumuh di Rawabelong dekat stasiun Palmerah sekarang ini guys. Nama asli Si Pitung adalah Ahmad Nitikusumah, versi lain dari media Melayu Hindia Olanda saat itu menyebutkan nama asli Si Pitung adalah Salihun. Salihun merupakan anak keempat dari pasangan Bang Piung dan Empok Pinah asal kampung Rawabelong, Jakarta. Julukan Si Pitung konon berasal dari frasa Jawa, Pituan Pitulung, yang berarti 7 sekawan yang saling tolong-menolong di masanya itu guys. Nah, di semasa anak-anaknya Si Pitung atau masa kecilnya Si Pitung, kita panggil Pitung aja langsung guys. Nah, dia berguru di pesantren Haji Naipin guys, tempat ia diajari ngaji, dilatih pencaksilat, dan dibiasakan untuk selalu waspada terhadap keadaan di sekelilingnya guys. Nah, Si Pitung ini dikenal sebagai seorang pemuda yang mempunyai karakter pemberani. Bagi masyarakat Betawi, sosok Si Pitung adalah seorang pahlawan karena keberaniannya dalam melawan kesewenang-wenangan tuan tanah dan komuni Belanda atau di Batavia di waktu itu guys. Tetapi lain lagi di mata para penjajah dan juga tuan tanah guys. Si Pitung di mata mereka nggak lebih dari seorang bandit, seorang penjahat yang suka merampok harta-harta konglomerat pada masa itu guys, terutama para kaum Tionghoa dan juga para demang-demang di zamannya yang suka merampok hasil-hasil dari penjualan-penjualan ataupun dari pajak-pajak yang direbut dari rakyat Betawi waktu itu guys. Nah, para komuni Belanda dan juga tuan tanah pada saat itu merasa sakit hati karena perbuatan Si Pitung dan kawan-kawan, maka diputuskanlah untuk melawan para bandit-bandit yang menurut mereka yaitu Si Pitung dan kawan-kawan. Nah, maka dari itu kemampuan bela diri Si Pitung makin hari makin membuat was-was para tuan tanah yang ada di Batavia guys. Kemudian sekitar tahun 19 atau 1892, Si Pitung melakukan aksi perampokan yang cukup menggemparkan Batavia. Aksi perampokan tersebut menyebar luas guys sampai dimuat dalam surat kabar Hindia Olanda pada 10 Agustus 1892. Kabarnya, rumah yang dirampok itu merupakan kediaman Haji Saktiudin, yaitu tuan tanah asal Bugis, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini bukanlah terjadi 1-2 kali. Pitung kerap merampok rumah tuan tanah lain untuk mengambil hasil rampasan mereka dan membagikannya kembali ke warga miskin gitu guys. Hampir semua tuan tanah sudah mengenal Si Pitung bahkan ketika mereka mengalami perampokan, sehingga namanya selalu diincar dan diburu polisi. Pada tahun 1892 Si Pitung dikenal sebagai Wan Bitung atau Pitang, kemudian menjadi Si Pitung. Si Pitung juga dianggap pemberontak sehingga orang-orang Belanda ingin dirinya ditumpas, seakan-akan mereka ini tidak bergerak bebas dalam menindas orang-orang kecil. Nah, sampai di satu hari Si Pitung akhirnya benar-benar tewas tertembak peluru emas milik kepala kepolisian Residenan Batavia Adolf William. Meninggal Si Pitung meninggalkan duka mendalam bagi warga Betawi karena sosoknya dikenal sebagai pahlawan dalam membantu rakyat kecil melawan kesenang-wenangan tuan tanah Belanda. Berita meninggalnya Si Pitung pun tidak luput dari pemberitaan, seperti dilaporkan dalam Hindia Olanda edisi 16 Oktober 1893. Kisah Si Pitung pun mulai diabadikan warga sekitar ke dalam bentuk lenong, yaitu kesenian teater tradisional Betawi. Sosok Si Pitung digambarkan sebagai pemuda gagah berani, tampan, baik hati, dan handal dalam bela diri. Kemudian kisah ini diadaptasi ke dalam film berjudul Si Pitung pada tahun 1930. Salah satu tempat bersejarah yang menjadi bekas jejak yaitu Museum Rumah Si Pitung berada di kawasan Kampung Merunda Pulau Cilincing, Jakarta Utara. Nah, rumah tersebut diyakini sebagai kediaman saudagar Haji Saktiudin yang pernah dirampok sama Si Pitung dan kawannya. Bangunannya juga masih khas berupa rumah panggung. Pada tahun 1999, rumah tersebut dijadikan bangunan cagar budaya berdasarkan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 9 tahun 1999 dan diberi nama Rumah Si Pitung. Itulah sekilas sejarah Si Pitung yang dijuluki sebagai jagoan bela diri karena aksinya yang kontroversial namun kisahnya tetap abadi bagi warga Betawi. Sumber ini dari liputan6.com, Wikipedia, dan lain-lain. Kalau ada kekurangan mohon maaf guys. Sampai jumpa di cerita tokoh yang selanjutnya. Assalamualaikum.